hari ini. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Rezia Azradiani, mahasiswa dari Manajemen Angkatan 2019. Sore hari ini senang sekali telah hadir di tengah-tengah kita semua yang terhormat Bapak Muhammad Fadli Hanafi SEMM dan juga yang kami hormati Kak Livian Akbarudin. Boleh kita sapa dulu ya. Halo Pak Fadli, selamat sore. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat, apa kabar? Baik, alhamdulillah Pak. Nah, sekedar informasi nih teman-teman semuanya, Pak Fadli ini selain menjabat sebagai dosen, beliau juga merupakan pembina kemahasiswaan program studi manajemen. Nantinya pada sesi pertama, Pak Fadli akan memaparkan dan mengenalkan prodi manajemen kepada teman-teman semuanya. Nah, satu lagi ada Kak Livian. Apa sudah hadir Kak Livian? Halo Kak Livian. Halo. Iya. Gimana Kak kabarnya, sehat Selamat ya? sore semuanya. Selamat sore Pak Fadli. Selamat sore, Livian, apa kabar? Ketemu lagi kita di sini. Baik. Mungkin ada kendala sinyal dari Kak Livian ya. Nah, kalau Kak Livian ini merupakan alumni dari program studi manajemen dan juga dulu menjabat sebagai ketua himpunan di periode 2019-2020. Nah, jadi nanti Kak Livian juga akan memaparkan mengapa sih harus memilih program studi manajemen di Universitas Pertamina. Jadi diharapkan teman-teman dapat stay sampai akhir karena kita juga akan membuka sesi diskusi dalam kegiatan ini. Jadi bagi teman-teman yang ingin bertanya kepada narasumber, dapat mengirimkan pertanyaan melalui fitur chat yang tersedia di meeting room, atau bisa menanyakan secara langsung dengan menekan fitur raise hand. Nah, sebelum masuk ke sesi pemaparan pertama nih, teman-teman boleh lihat dulu di chat meeting room-nya, nanti terdapat link untuk mengisi kuesioner. Jadi teman-teman dipersilahkan untuk mengisi kuesioner tersebut, nggak banyak, cuma 2 pertanyaan. Nah, nanti akan ada 5 orang yang beruntung bisa mendapatkan saldo GoPay masing-masing 30.000. Jadi buat panitia boleh di-share dulu ya linknya. Nah, kita tunggu. Nah, udah ada tuh di chat ya. Boleh diisi ya teman-teman semuanya. Kita masuk aja nih, karena udah waktunya. Kita mulai dari sesi pemaparan materi yang pertama oleh Bapak Fadli Hanafi mengenai pengenalan program studi manajemen Universitas Pertamina. Kepada Pak Fadli, kami persilahkan. Oke, terima kasih Rezia dan teman-teman semua. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Sehat ya? Oke, adik-adik sekalian, itu tadi ada link yang di-share sama kakak-kakaknya. Jadi kita akan lihat hasilnya secara live di sini ya. Oke. Apakah sudah terlihat adik-adik? Wah, sudah ada yang mengisi nih, 22 orang. Jadi persepsi pekerjaan lulusan jurusan manajemen, sebagian besar so far yang menjawab itu yaitu perencanaan strategis, misalnya merumuskan strategi perusahaan atau organisasi, dan rencana karir. Wah, mostly pengen jadi apa nih? Karyawan BUMN swasta dan pengusaha. Oke. Yang pengen jadi dosen, oh ada 1%. 1% ada yang pengen jadi dosen, lalu jadi, nah ini sudah bertambah nih 25 orang ya. Kita tunggu 2 menit ya. Kita lihat hasilnya akan berubah ya. 26 mengisi. Oke, kita lihat ini ya. Jadi adik-adik sekalian, kenapa kita mulai dengan ini? Itu untuk sama-sama kita melihat bagaimana sih persepsi teman-teman sekalian, teman-teman calon mahasiswa baru dan teman-teman SMA ya. Ini pesertanya ada SMA juga. Teman-teman SMA ya, kelas 3 ya, atau udah lulus? Yang kelas 3 dan yang sudah lulus, Pak. Oh, yang kelas 3 sudah lulus. Oke. Wah, ini udah bergerak lagi, 30 respon. Masih didominasi oleh, oke. Wah, ini bergerak lagi. Senang kalau ngeliat data ini live kayak gini kan, bergerak terus kan. Udah kayak kita ngeliat di bursa gitu. Oh, harga naik, harga turun. Wah, deg-degan. Oke. Kita masih tunggu. Tolong Kak Rezia, kalau udah 2 menit tolong dikabarin ya. Ini aku sambil ngeliat ini, progres dari kuesionernya. Iya, Pak. Oke. Sebagian besar masih persepsi tentang prodi manajemen, jurusan manajemen itu adalah sebagian besar perencanaan strategis dan membangun bisnis baru. Oke. Oke, kita tunggu lagi. Jadi kalau udah mentok di 2 menit, tolong kabarin ya. Berarti itu kita jadikan landasan hasil nanti. Ada yang pengen jadi TNI Polri nggak jadi perwira? Kita lihat ya. Oke ya.
Oh, ada satu orang pengen jadi perwira karir. Ya, ini mantep ini. 2,3% pengen jadi perwira karir. 44% karyawan BUMN swasta, 37,2% adalah startup. Oke, masih bergerak terus. Ya, udah kayak lelang ya. Ya, Bapak Ibu siapa lagi gitu. Oke, adik-adik silakan diisi. Siapa tahu beruntung mendapatkan saldo GoPay 30.000. Lumayan kan buat akhir pekan, buat ngopi ya kan, 30.000. Sekarang kafe-kafe yang kalau take away ya kan, kalau take away itu ya di range 25 sampai 30.000 udah dapat kopi yang enak lah. Oke, udah berapa lama lagi waktu kita, Kak Rezia? Masih ada 1 menit nih, Pak. Oke, 1 menit lagi. Boleh nih ditunggu. Kita tunggu. 47 respon, 49. Wah, mantep ini. Peserta kita berapa? 65. Wah, mantep. Berarti hampir semuanya mengisi. Wah, Naik lagi, Pak, 50. Mantap. Kayaknya pada semangat nih, Pak. Oh iya, saldo GoPay. Ini Kak Rezia, aku perlu memperkenalkan diri atau langsung aja? Boleh, Pak, silakan. Boleh silakan apa nih? Silakan mulai apa? Silakan diperkenalkan lagi kalau siapa tahu masih ada yang dari belum join. Oh gitu, oke. Berapa nih? Oh, ada yang lagi belajar. Kayaknya udah mulai untuk ini persiapan akhir pekan gitu, mau bakar-bakar jagung, bakar ikan, bakar daging, barbekyuan ya kan? Nah, udah nih Pak, udah 2 menit. Udah. Oke, udah 2 menit ya. Coba dihitung 52 bagi 65 berapa? 53 bagi 65 berapa? Sekarang. 81 ya, Pak? 81%, artinya di acara kita hari ini 81% dari total partisipan sudah mengisi. Sebentar, 65 kurangi panitia berapa? Panitia ada berapa ya? Ini kan 65 kan? Panitia berapa? Ada 10 ada kali ya? 10? 10 ada orang. ya? Oh, berarti bukan bagi berapa tadi? Bukan bagi 65. Bagi 55 ya? Tambah nih. Berarti kurangi 59, berarti 54 bagi 59. Ini kan 69 nih. 54 bagi 59 berapa? 91%. 91%. Oke, tepuk tangan buat kita semua. 91% dari total responden sudah mengisi kuesioner ini. Dan apa sih yang kita lihat teman-teman sekalian? Yang pertama adalah, oh ternyata kalau kita berbicara mengenai prodi manajemen, kita semua sudah sama-sama memahami bahwa lulusan jurusan manajemen itu bakal melakukan perencanaan strategis ya dan membangun bisnis baru. Artinya apa? Kalau misalnya nanti adik-adik menjadi lulusan dari jurusan manajemen, kira-kira yang akan adik-adik kerjakan adalah namun tidak terbatas pada ini ya. Aku ulang ya. Yang dikerjakan adalah namun tidak terbatas pada ini ya. Perencanaan strategis, siapa tahu ada tiba-tiba jadi direktur gitu ya, tapi itu merencanakan juga ya. Oke. Oke, nah kemudian rencana karir setelah lulus dari jurusan manajemen. Sebagian besar itu menyampaikan bahwa pengen jadi karyawan BUMN atau swasta sebesar 43,6% dan sebesar 37,5% ingin jadi pengusaha atau startup. Ya, ini dua kelompok karir ini itu adalah yang dalam struktur ekonomi kita, teman-teman sekalian, itu menjadi penopang dari keberlanjutan ekonomi. Mengapa? Yang pertama sektor formal, ya, sektor formal itu itu diisi oleh lulusan-lulusan yang memiliki kompetensi yang lebih tinggi, dan pengusaha atau startups yang related to UMKM itu kontribusi terhadap perekonomian kita di rilis terakhir di Kementerian UKM dan Koperasi itu 60,34%. Artinya para pengusaha ini itu menjadi tulang punggung perekonomian kita, dan ya serapan tenaga kerja dari sektor UMKM itu adalah 97% plus minus. Artinya buat yang mau jadi pengusaha, kalian akan memberikan kontribusi yang sangat signifikan bagi kemajuan bangsa ini. Dan yang pengen jadi karyawan BUMN swasta, jangan hanya jadi karyawan, namun berkomitmenlah agar nanti bisa mengisi pos-pos pimpinan di kantor dan perusahaan masing-masing. Oke? Oke, selamat dan terima kasih untuk pengisian kuesionernya. Nanti akan dihubungi oleh kakak panitia untuk mendapatkan ngopi di akhir pekan. Oke, baik. Ini kita langsung masuk saja adik-adik ke materi kita pada hari ini. Apakah sudah terlihat PPT-nya? Sudah terlihat, Pak.
Oke, ini yang aku harapkan kita semua bisa diskusi dua arah aja ya. Jadi saya tidak akan terlalu lama di sini. Jadi saya akan memperkenalkan program studi manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pertamina. Oke, nah singkat mengenai pengenalan dosen di prodi manajemen kita, adik-adik sekalian. Berikut adalah struktur dari pimpinan di di prodi manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pertamina. Dekan kita adalah Prof. Dermawan, kemudian Wakil Dekan Ibu Dr. Farah Mulyasari, kemudian Kaprodi Pak Arif Murti, dan Sekretaris Prodi adalah Pak Elan. Ya. Nah, adik-adik sekalian, ini adalah dosen kita, ya, dosen-dosen di Prodi Manajemen Universitas Pertamina. Dan seperti yang adik-adik ketahui, tadi kalau kita lihat di kuesionernya kan, sebagian besar adik-adik terbagi menjadi dua kan begitu lulus, ya. Kalau bukan pengen jadi karyawan swasta atau BUMN, adik-adik pengen menjadi pengusaha. Nah, adik-adik sekalian, ini sekaligus untuk menjawab tadi pas opening yang diberikan oleh Kak Rezia ya. Mengapa program studi manajemen Universitas Pertamina ya? Itu dikarenakan dosen-dosen kita itu memiliki pengalaman yang sangat panjang di industri. Jadi tidak hanya berpatokan pada teori yang ada, tidak hanya textbook oriented, namun juga sangat memiliki pengalaman yang panjang di industri maupun di bidang konsultan ekonomi maupun bisnis. Ya. Nah, ini adalah dosen-dosen kita, ada saya sendiri, ada Bu Evi, saya sendiri di bidang keuangan, ya. Kemudian Bu Evi di bidang marketing, kemudian Pak Angga di bidang marketing, Bu Hesti di operation, kemudian Pak Reski di human resource, kemudian Bu Fiska di marketing, kemudian Pak Arham di marketing juga, kemudian Pak Suhari di bidang keuangan, ya, dan Mbak Mirna di bidang marketing, ya. Nah, teman-teman sekalian, selain daripada itu, kita juga punya dosen NIDK namanya, ya, yang merupakan aktif dari Pertamina, ya. Jadi adik-adik sangat dekat dengan industri. Tadi sudah disampaikan bahwa mengapa prodi manajemen Universitas Pertamina dikarenakan kita sangat dekat dengan industri. Dan ini adalah profil dari dosen-dosen kita, latar belakang pendidikan terakhir, ya. Seperti yang adik-adik sudah saya sampaikan tadi bahwa profil dosen kita banyak yang berpengalaman dan seluruhnya berpengalaman panjang di bidang industri maupun konsultan ekonomi dan bisnis. Gurunya dari ini semua, cuy. Misalnya seperti dari Pak Arif Murti, ya. Pak Arif Murti merupakan seorang pengusaha, ya. Beliau kaprodi kita sekaligus sebagai pengusaha. Kemudian Pak Reski, ya. Ini saya tunjukkan fotonya saja ya, biar lebih. Nah, ini dia. Kemudian Pak Reski, ya, Pak Reski Ananda Basit. Sebelumnya beliau di Bank BPD Kalimantan Timur dan tenaga ahli care PT Pertamina Persero Diplomatic Intelligence. Kemudian Bu Fiska, sebelumnya lama di Astra Group, ya. Kemudian Bu Evi, sebelum menjadi dosen Universitas Pertamina, beliau juga lama sebagai Key Corporate Capital Inc. di Financial Institution Albany, New York, United States of America, di Amerika Serikat. Beliau juga kerja di Weatherford International, kontraktor migas di Jakarta, ya. Kemudian ada juga Pak Angga, sebelum bekerja sebagai dosen di Universitas Pertamina, beliau adalah internal auditor di Bank of Tokyo, Mitsubishi UFJ Jakarta Indonesia, kemudian Brand Building Department Unilever Indonesia. Kemudian ada Pak Arham, beliau adalah pengusaha, founder startup. Jadi nanti adik-adik yang pengen bangun startup bisa diskusi lebih banyak dengan Pak Arham, karena beliau adalah pelaku langsung dari startup founder. Ya. Kemudian Pak Suhari, sebelum jadi dosen, beliau adalah Dana Reksa Investment Management, kemudian PNM Investment Management juga. Kemudian Pak Elan di PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia Persero, kemudian Operation Manager di Bank BTN, cukup lama. Kemudian saya sendiri sekarang lagi bersama dengan teman-teman saya dengan latar belakang manajemen juga, kita bikin namanya Penta Institute dan saya sebagai CEO di situ. Dan sebelumnya saya lama sebagai konsultan di GIZ Jerman. Kemudian ada juga Pak Dian Irvani, ya. Ini saya, ya. Beliau adalah manajer Business Development PT Pertamina Persero. Kemudian ada juga Bu Hesti, sebelumnya beliau dan sekarang juga masih aktif sebagai konsultan bidang Operation Management. Kemudian ada Bu Mirna, ya, beliau pengusaha. Kemudian ada Pak Torang Napitupulu, beliau adalah Senior Vice President of Human Capital di PT Pertamina Persero. Kemudian Pak Romulo Hutapea, itu Komisaris PT Patra Trading Pertamina. Dan Pak Frederico Siahaan, beliau adalah Advisor Quality Assurance Pertamina. Jadi adik-adik sekalian, seluruh dosen kita memiliki latar belakang yang sangat panjang di industri maupun di konsultan ekonomi dan bisnis, sehingga
yang menjadi diferensiasi kita mengapa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Prodi Manajemen Universitas Pertamina dikarenakan kedekatan kita dengan dunia industri, sehingga adik-adik yang tadi memang ingin menjadi atau bekerja di swasta maupun BUMN dan menjadi pengusaha akan lebih segera lagi ya begitu nanti sudah bergabung bersama kita di Universitas Pertamina di Prodi Manajemen. Nah, kemudian adik-adik sekalian, ini tadi sudah saya sampaikan ya latar belakang pendidikan dari dosen-dosen kita, dari Pak Kaprodi sendiri dari University Kebangsaan Malaysia ya. Kemudian Pak Elan dari UI, kemudian Bu Hesti ITB, Pak Angga dari ITB, kemudian Pak Reski UGM, Bu Evi ITB, kemudian Pak Suhari dari UI, saya sendiri dari UI, kemudian Pak Arham dari Durham University di Inggris, Bu Fiska dari UI, dan Bu Mira dari ITB. Ya. Kemudian Mbak Nining Juleha, Mbak Nining adalah Sekretaris Program Studi Manajemen. Jadi nanti jika adik-adik bergabung bersama kita semua menjadi keluarga besar Prodi Manajemen Universitas Pertamina, maka adik-adik akan sering bertemu dengan Mbak Nining nantinya akan bantu di kesekretariatan ya. Nah, adik-adik sekalian, berikut adalah program yang sudah berjalan ya. Sebentar. Ya, oke. Ini akreditasi kita untuk 5 tahun sampai 2024. Kita terakreditasi B ya, sangat baik. Nah, kemudian selain daripada aktivitas akademik, kita juga ada aktivitas kegiatan kemahasiswaan dan pertukaran mahasiswa antar negara yang sudah terlaksana kemarin, pertukaran pelajar, pertukaran mahasiswa ke Prancis dan mahasiswa dari IESEC Prancis dan UTP Malaysia berkuliah di Universitas Pertamina. Begitupun dari kita yang ke sana. Ya, jadi ini adik-adik bisa lihat ada student exchange. Jadi nanti adik-adik bagi yang berminat untuk turut serta dalam aktivitas dan kegiatan student exchange bisa untuk mempersiapkan diri karena memenuhi syarat tentunya berangkat. Ya. Nah, kemudian berbagai aktivitas kemahasiswaan yang juga nanti akan dibahas lebih dalam oleh Kak Rahmat ya. Nah, ini adalah program pertukaran atau student exchange kita, adik-adik sekalian. Oke. Ini adik-adik bisa lihat ya. Kemudian magang. Jadi selain daripada aktivitas perkuliahan, kemudian student exchange, kita juga punya program magang di beberapa BUMN ternama. Nah, seperti yang bisa adik-adik lihat semuanya. Magang di PT Pertamina, PT Kimia Farma ya, dan beberapa perusahaan-perusahaan ternama sekaligus sebagai upaya bersama untuk mendekatkan adik-adik dengan industri. Jadi belajar itu memang orientasinya adalah aplikasi dari ilmu yang kita miliki. Oke, kemudian Speed Up, Spirit of Entrepreneurship Development Universitas Pertamina, itu dilaksanakan setiap semester ya. Nanti ini bisa sharing-sharing juga nih sama Kak Rahmat mengenai Speed Up tuh, seperti apa sih, ya kan? Nah, ini yang sudah terlaksana adik-adik sekalian dari Speed Up 1, Speed Up 2, Speed Up 3 ya. Speed Up 4, 5, 6 ya. Kemudian Speed Up 7. Jadi pada intinya adalah kegiatan Speed Up ini ditujukan untuk membuat kita lebih aware mengenai dinamika bisnis yang terjadi, mengenai dinamika yang terjadi yang begitu cepat, dan kita harus segera melakukan penyesuaian-penyesuaian. Ya. Acara ini kita laksanakan setiap semester dengan tujuan untuk supaya adik-adik notice dengan isu-isu terkini seputar bisnis, ekonomi, dan manajemen. Ya. Nah, kemudian ini adalah Manipreneur dan Manifest. Nah, nanti bisa juga ngobrol sama Kak Rahmat mengenai acara-acara kita, dan ini seru banget ya. Begitu banyak acara-acara kegiatan-kegiatan yang kita laksanakan, termasuk kunjungan industri, ya, agar adik-adik bisa melihat sejauh mana sih penerapan teori-teori yang kita dapatkan di kelas dan yang akan kita kerjakan jika kita kemudian berkarir atau menjadi pengusaha. Ya, berikut adalah kunjungan industri, ya. Dan ini adalah beberapa prestasi mahasiswa Prodi Manajemen ya. Jadi sebelumnya kita sudah mengirimkan delegasi ke International Student Energy Summit di Inggris ya. Sebelumnya kemudian juara 1 dari Wow Case Competition Pertamina Lubricants bersama dengan Mark Plus Inc ya. Dan beberapa kompetisi-kompetisi yang lainnya yang nanti bisa adik-adik ikuti begitu adik-adik bergabung dengan bersama kita semua keluarga besar Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pertamina. Nah, kemudian berikut adalah delegasi International Student Energy Summit ya di United Kingdom. Adik-adik bisa lihat ya. Nanti siapa tahu nih ada satu di antara atau dua di antara atau tiga di antara atau beberapa di antara peserta yang hadir di sini menjadi delegasi ya dari The Next Energy Summit. Karena adik-adik sekalian, kalau kita ngomongin energi, sekarang bukan lagi berbicara tentang seberapa banyak yang bisa kita produksi, namun seberapa sustainable kita dalam mengkonsumsi energi itu. Ya.
Ini sangat seru sekali ya. Ini tadi yang marketing wow case competitions, Pertamina Lubricants dan Mark Plus ya, salah satu di antara prestasi yang sudah ditorehkan oleh kakak-kakak sebelumnya ya. Kemudian untuk bidang olahraga, nah pasti banyak banget yang senang futsal di sini ya kan. Nanti adik-adik bisa mengikuti kompetisi futsal ya. Oh, ini mudah-mudahan nanti kalau pandemi sudah selesai ya, kita berharap pandemi segera selesai. Dan oleh karenanya adik-adik harus ketat protokol kesehatan ya, dan jangan lupa vaksin ya, agar semua kita tercipta herd immunity, kita bisa ketemu lagi, kita bisa rangkulan seperti itu, kita bisa futsal lagi dan segala macam ya, aktivitas-aktivitas ya. Oke, berikut ini aktivitas di bidang olahraga. Kemudian di pageant juga ada ya. Pageant itu kayak Putri Indonesia, Putri Kecantikan, nah gitu. Mungkin adik-adik ada belum familiar dengan pageant ya. Kemudian duta itu, ya itu part of prestasi kita semua. Oke. Nanti kalau ada dari pertanyaan dari adik-adik semua, silahkan ditanyakan. Tentunya kita menunggu adik-adik semua untuk bergabung bersama di Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pertamina. Untuk sementara itu dulu, harapannya kita bisa diskusi. Aku kembalikan dulu ke Kak Rezia, silahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Baik, terima kasih Pak Fadli atas pemaparannya. Nah, sekarang ini adalah sesi tanya jawab nih Pak. Mungkin teman-teman yang ingin bertanya, silahkan di chat atau silahkan menekan fitur raise hand untuk nanya langsung nih ke Pak Fadli. Nah, udah ada satu nih Pak yang nanya. Kita langsung aja ya Pak. Pak, saya mau bertanya dari Nisa Tambolon. Saya mau bertanya, apakah tahun kemarin ada pertukaran pelajar dari UP di kondisi seperti ini? Oh ya, untuk tahun kemarin belum ada ya, karena memang terjadi pembatasan kegiatan aktivitas sosial dan pembatasan keluar masuk dari dan ke Indonesia. Jadi tahun kemarin memang belum kita adakan. Kita berharap tahun 2022 ke depan ini pandemi sudah relatif menurun ya, confirm case positifnya. Dan kita berharap juga distribusi vaksin juga lebih merata sehingga bisa kita lanjutkan kembali. Jadi ada beberapa yang kemarin sudah mencoba sudah mengurus dan ternyata tertunda dikarenakan restriksi-restriksi dari regulator mengenai aktivitas travel antar negara. Seperti itu. Nah, baik. Selanjutnya nih Pak, ada pertanyaan lagi dari Lara Shinta. Kakak izin tanya, untuk persyaratan mengikuti pertukaran pelajar, apa saja ya Kak? Terima kasih. Ini secara garis besar aja ya. Nanti secara mendetail adik-adik bisa bertanya kepada akademik maupun kesekretariatan. Jadi yang pertama pasti TOEFL ya, TOEFL yang pertama. Itu sudah barang wajib lah, ya kan? Kalau mau student exchange harus TOEFL atau IELTS. Kemudian yang kedua adalah adik-adik nanti akan diminta bikin esai. Esainya itu berisi seputar motivasi dan tujuan ke sana, apa yang mau dipelajari di sana, dan begitu pulang ke Indonesia bisa nggak dibawa ilmunya ke Indonesia untuk dibagi dan diaplikasikan di negara kita tercinta gitu. Ya. Dan yang ketiga tentunya adalah prestasi-prestasi akademik lain, misalnya IPK-nya, kemudian keaktifan organisasi ya. Karena kita di Prodi Manajemen FEB Universitas Pertamina sangat mendorong adik-adik untuk tidak hanya berprestasi dari sisi akademik, namun juga aktif dalam berorganisasi ya. Karena apa? Karena adik-adik sekalian skill yang sangat di-require ya. Skill yang sangat di-require di 4.0 yang sebenarnya udah ketinggalan sih. Kalau kita hari gini ngomong 4.0 udah agak ketinggalan ya. Dikit lagi kita udah masuk society 5.0 di mana mesin, di mana algoritma, di mana software itu akan memberikan kita advice mengenai apa yang harus kita lakukan. Maka skill yang sangat dibutuhkan dari generasi kita hari ini adalah design thinking, critical thinking, kemudian data analytics dan seterusnya. Nah, oleh karena itu untuk critical thinking, kemudian mind mapping, dan seterusnya, itu adik-adik, kalau secara teori bisa baca, tapi bisa aplikasi ini enggak gitu. Nah, mengaplikasikannya hanya jika adik-adik berorganisasi. Ya. Nah, itu akan menjadi salah satu dari requirement untuk mengikuti student exchange. Apakah apakah adik-adik memenuhi kriteria, baik dari sisi akademik, dari sisi keaktifan organisasi,
dari sisi persyaratan administratif seperti TOEFL IELTS, dan dari sisi persyaratan-persyaratan yang lainnya, termasuk esai dan seterusnya. Seperti itu, Kak Rezia. Oke. Boleh nih Pak, satu lagi ya Pak, masih ada nih. Boleh. Izin bertanya, saya Vika. Rata-rata kunjungan industri mahasiswa manajemen kemana aja katanya Pak? Oh iya, yang pasti Pertamina kita sering ya. Kemudian beberapa kemarin juga Kimia Farma ya, dan beberapa perusahaan BUMN lainnya gitu. Pernah juga kita ke Unilever ya. Listnya saya tidak bawa. Namun perusahaan-perusahaan TBK yang listed di Bursa Efek Indonesia itu banyak yang sudah kita kunjungi. Nah, aktivitas kita apa? Mengamati proses-proses manajerial yang ada di dalamnya, mengamati proses-proses pengambilan keputusan yang ada di dalamnya, mengamati proses pertukaran informasi, mengamati proses pembuatan kebijakan dari sisi korporat dan seterusnya. Ya, yang jelasnya bahwa kunjungan industri ini itu sangat-sangat bertujuan untuk melihat langsung bagaimana relevansi dari teori yang kita dapatkan di kelas, yang diajarkan oleh dosen-dosen yang sebelumnya telah lama berpengalaman di bidang industri maupun konsultan ekonomi dan bisnis. Itu kita lihat bagaimana relevansi teori terhadap aplikasi lapangan. Kira-kira begitu. Oke, baik. Boleh satu lagi ya Pak nih? Boleh. Banyak banget tuh yang nanya nih. Kayaknya excited banget untuk jadi keluarga. Udah pada ngisi kuesioner kan ini. Mudah-mudahan dapat. Mana ya? Tunggu Pak, kita cari dulu. Oke. Baik. Di saat hari pertama awal kuliah di jurusan manajemen, kegiatan apakah yang biasanya dilakukan atau arahan yang diberikan? Apakah langsung masuk ke materi? Oke, hari pertama perkuliahan umumnya kita akan sharing mengenai rules of the game ya. Jadi untuk menunjang efektivitas pembelajaran dalam satu semester, kita akan sama-sama berdiskusi dan menyepakati aturan main dalam perkuliahan itu. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, adik-adik akan dijelaskan mengenai silabus perkuliahan tersebut. Dan yang terpenting, adik-adik dijelaskan mengapa adik-adik harus mengambil materi tersebut. Apa gunanya di dunia kerja? Apa manfaatnya dalam karir adik-adik ke depannya gitu. Contoh misalnya gini, mungkin sesederhana kita berpikir bahwa keuangan itu adalah uang masuk dan uang keluar. Ya kan? Dulu pada saat saya SMA, saya juga berpikir demikian adik-adik sekalian, bahwa kalau jurusan, misalnya ambil jurusan manajemen, kemudian masuk di bidang keuangan, itu sesederhana berapa ngatur uang masuk dan berapa ngatur uang keluar. Ternyata itu tidak sesederhana itu. Kalau kita sudah ngomong tentang bisnis, maka kita berbicara tentang arus kas, optimisasi arus kas, kemudian indikator kinerja perusahaan, bahwa perusahaan yang untung itu belum tentu sustainable, perusahaan yang growth-nya lambat itu belum tentu jelek, dan seterusnya. Optimum capital structure, banyak banget. Bagaimana forecasting bisnis di tengah kondisi ekonomi yang up and down, sangat luar biasa. Sama halnya marketing misalnya. Dulu mungkin aku juga gitu deh, pas masih sekolah ya, marketing kan sesederhana, oke, saya memasarkan barang. Ternyata tidak sesederhana itu. Ya, itu sangat kompleks, dan salah satu, walaupun saya belajar marketing dan keuangan gitu ya, menurut saya marketing itu sangat susah banget ya, karena itu tidak semudah kita menjual barang, tapi itu kayak gabungan antara ilmu manajemen dan psikologi gitu. Memahami preferensi customer, kemudian bagaimana kita mengolah data customer dan seterusnya. Itu benar-benar sangat tidak sesederhana yang kita pikirkan. Namun tidak sesulit yang kita bayangkan. Ya, materinya banyak, sulit nih. Enggak. Yang penting we have good kita punya will-nya, willingness untuk komit dengan setiap aktivitas perkuliahan, itu akan dilalui dengan sangat baik. Apalagi kalau ditunjang dengan curiosity yang sangat tinggi, rasa penasaran gitu ya. Jadi kepo-nya itu diarahkan ke yang positif ya. Nggak usah kepoin temennya lagi pacaran sama siapa, lebih baik kepoin materi kita hari ini belajar apa dan aplikasinya seperti apa gitu ya. Gitu kira-kira Kak Rezia. Oke Pak, Ya. Mungkin cukup ya dari pertanyaan yang udah masuk. Nanti mungkin teman-teman yang masih mau nanya, ada di sesi kedua, boleh tanya-tanya lagi sama Kak Livian ya. Nah sekarang waktunya Kak Livian nih yang mau bincang-bincang sama kita. Tapi kita ingetin dulu nih, untuk ngisi yang belum ngisi kuesioner, tadi kuesionernya Pak Fadli, boleh banget diisi lagi kepada operator, boleh dikirim lagi linknya, dan juga mengisi kuesioner kehadiran. Dia akan dikirim juga.
Silahkan diisi. Oh, dari 57 nih yang isi. Oh, banyak. Oh, ada banyak. Banyak ya. Mau kasih lihat lagi nggak? Kasih lihat lagi ya. Boleh dikit lagi, Pak. Kasih lihat. Wih, banyak loh. Tahu nggak? Ini ada berita baik sebenarnya ya. Sebagian besar dari responden kita, adik-adik peserta hari ini, yang isi itu persepsi kerjaan jurusan manajemen itu adalah perencanaan strategis dan membangun bisnis baru. Artinya, seluruh teman-teman yang ada di sini itu adalah calon leader. Karena apa? They will formulate strategies and they will establish new businesses. Ya, nih, ini banyak loh, 63,2 tambah 29,8. Itu udah lebih 90% kan? Ya enggak? 93% in total. Ya. Nah, jadi apa namanya? Luar biasa ini calon-calon pemimpin bangsa gitu. Calon-calon global leader ya, Pak. Apa? Calon-calon global leader. The next global leaders. Dan di zaman sekarang, in order to be global leaders, itu nggak harus dirimu menjadi atau punya posisi. Once you have idea, and people follow it, nggak usah people follow deh, people notice aja dengan ide kamu, kemudian mereka menelusurinya, berarti dirimu sudah menjadi one step ahead to be global leaders gitu. Karena kan sekarang everyone can access everything anywhere gitu kan. Nah itu, jadi apa namanya, khususnya di after pandemi ini penggunaan platform online tuh udah 63 loh. Penggunaan platform online sangat luar biasa ya, sangat masif sekali, dan itu sangat memungkinkan adik-adik untuk menjadi the global leaders gitu. Oke, nanti aku kasih ya totalnya berapa yang udah ngisi. Udah 66, cepet banget. Mantep nih teman-teman panitia yang ngisi banyak. Iya. Thank you Karisa. Iya, terima kasih Pak Fadli. Oke deh, sekarang adalah sesi bincang-bincang bersama alumni, yaitu Kak Alivia Nakbarudin dengan topik mengapa harus memilih program studi manajemen Universitas Pertamina. Jadi teman-teman yang masih penasaran, masih ragu, masih kepo, mau tahu alasannya, silakan disimak dari penjelasan Kak Alivian ya. Kepada Kak Alivian, kami persilahkan. Halo, selamat sore semuanya. Suaraku kedengaran kan ya? Kedengaran, Kak? Oke. Aku coba share screen dulu, biar langsung masuk ke materinya aja. Oke. Thank you, Rezia. Bentar. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua. Sebelumnya terima kasih kepada teman-teman panitia yang udah ngasih kesempatan di sore hari ini. Jadi ini sambil nikmatin angin sepoi-sepoi juga di sini, dikasih kesempatan untuk sharing bareng teman-teman semua di sini. Sebelumnya saya ingin menyapa dulu nih Bapak Fadli Hanafi selaku pembina kemahasiswaan program studi manajemen. Selamat sore, Pak. Apa kabar Alif? Dirimu udah di mana? Alhamdulillah. Ini Alif masih, ini, Pak, masih adik-adik di sekalian, rumah aja, Alif Pak. ini adalah salah satu mahasiswa terbaik aku, ya. Dia aktif organisasi, kuliahnya juga oke, dan the next leaders lah pokoknya. Amin. Terima kasih Pak Fadli. Ya, mungkin terakhir ketemu Pak Fadli di kegiatan sidang tugas akhir. Iyalah, aku yang ngidang bulan Juli lalu, tapi alhamdulillahnya sore hari ini dapat kesempatan untuk bertemu lagi bersama teman-teman di sini, Pak. Izin untuk menyampaikan sedikit mungkin sharing mengenai kenapa sih memilih program studi manajemen. Nah, mengawali pembicaraan sore hari ini, kalau misalnya ada pepatah tak kenal maka tak sayang, jadi biar teman-teman kenal dan juga sayang pada saya dan juga program studi manajemen, mungkin saya harus kenalkan diri dulu. Nama saya Alivia Nakbarudin, bisa dipanggil Alif. Ya Alif aja lah, jangan yang lain, takutnya nggak manggil Udin kan kurang pas gitu, jadi manggil Alif aja. Nah, mungkin nggak banyak yang ingin saya sampaikan, to the point aja. Jadi kenapa sih milih program studi manajemen, kemudian alasannya kenapa, kemudian apa keunggulan program studi manajemen, kemudian gimana sih pengalamannya selama kuliah 3,5 tahun di Universitas Pertamina di program studi manajemen itu gimana. Kita awalin coba dari
kenapa sih kita memilih program studi manajemen? Nah, teman-teman, kebetulan saya masuk di Universitas Pertamina di program studi manajemen itu melalui beasiswa undangan. Jadi di-invite oleh Universitas Pertamina untuk melanjutkan pendidikan di Universitas Pertamina dan diberikan kesempatan untuk memprioritaskan 4 program studi sosial. Jadi mulai dari ekonomi, hubungan internasional, manajemen, dan juga ilmu komunikasi. Nah, sebelum saya menentukan itu, ini cerita pengalaman aja. Jadi waktu itu saya masih bingung harus memprioritaskan yang mana. Akhirnya saya coba cari beberapa referensi dan ternyata yang saya temukan dan membuat saya yakin untuk memilih program studi manajemen adalah satu, peluang ketika kita lulus atau aspek kerja setelah kita lulus dari program studi manajemen itu sangat luas, teman-teman. Seperti yang tadi Pak Fadli juga sampaikan di kuesioner tadi, bahwasanya nggak terpatok cuman itu aja. Teman-teman kalau misalnya pengen kerja di pemerintahan dari program studi manajemen bisa. Dari kerja di FMCG sekelas Unilever misalkan atau Indofood itu bisa. Banking pun juga bisa. Mau di BUMN, Pertamina, Oil and Gas Company itu bisa. Jadi semuanya itu bisa. Nah, ini salah satu alasan kenapa saya waktu itu memprioritaskan program studi manajemen di pilihan pertama saya. Nah, yang kedua, di program studi manajemen ini, itu yang dipelajari sangat luas, sangat bervariatif. Konsentrasinya itu sangat banyak. Kalau misalnya di program studi manajemen Universitas Pertamina sendiri, itu ada 5, teman-teman. Jadi, teman-teman nanti akan bakal belajar tentang manajemen sumber daya manusia, kemudian manajemen keuangan, kemudian manajemen pemasaran atau marketing, kemudian wirausaha atau bisnis, dan juga satu lagi manajemen operasional. Jadi ada 5 yang bakalan teman-teman pelajarin. Jadi kalau misalnya teman-teman masih bingung seperti apa nanti kalau misalnya belajar di program studi teman-teman. Jadi membangun curiosity teman-teman untuk kira-kira apa sih ya yang pas untuk saya pelajari, yang pas untuk saya tekuni sehingga saya nanti ketika lulus udah punya bekal di dunia manajemen. Nah, selanjutnya kita bahas coba dari sisi keunggulan program studi manajemen. Apa aja keunggulan dari program studi manajemen? Kita mulai dari yang ringan-ringan aja ya. Yang pertama mungkin ini. Ada 1, 2, 3, 4. Ada 4. Yang pertama, dosen di Universitas Pertamina itu, terutama program studi manajemen, itu masih muda. Kalau misalnya kalian lihat tadi foto-fotonya, atau jangan lihat foto-fotonya dulu deh, ngobrol sama Pak Fadli, itu serasa ngobrol sama teman kita sendiri. Serasa ngobrol sama, ya beda 2 atau 3 tahun di atas kita. Ya memang dosen-dosen di Universitas Pertamina, bahkan di program studi manajemen itu masih muda-muda, dan mereka juga mayoritas adalah lulusan S3, baik dalam negeri maupun luar negeri. Jadi ini masalah kompetensi dan lain sebagainya, bagaimana cara mengajarnya itu nggak perlu diraguin lagi lah, teman-teman. Nah, yang kedua adalah keunggulannya banyak metode belajar yang digunakan. Jadi kalau misalkan teman-teman semasa SMA dulu mungkin belajarnya cuma dengerin guru istilahnya menjelaskan, kemudian dikasih tugas, atau bahkan nggak jelasin sama sekali kemudian dikasih tugas. Kalau misalnya di prodi manajemen ini sangat bervariasi. Teman-teman bisa belajar melalui case study. Jadi istilahnya belajar untuk membangun sebuah konklusi, menemukan sebuah pemecahan masalah dari suatu kondisi baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Kemudian ada leaders group discussion juga, dan yang menjadi favorit teman-teman kalau misalnya kuliah di program studi manajemen adalah kuliah tamu. Nah, tadi itu orang-orang yang sering datang ke kampus atau mengisi materi-materi perkuliahan di beberapa mata kuliah tertentu. Misalnya ada dari senior vice president human capital PT Pertamina, ataupun dari expertise di bidang yang lain, itu biasanya diundang artis. Lebih materinya itu lebih implementasi. Jadi itu yang menjadi keunggulannya. Kemudian ada kelas tutorial. Nah, kelas tutorial ini lebih kepada kalau misalnya teman-teman di kelas itu bingung. Wah, aku kayaknya kurang paham tentang materi ini. Kurang paham banget, pengen nguasain banget materi ini. Itu ada namanya kelas tutorial. Nah, kelas tutorial ini biasanya disampaikan sama teman seangkatan kalian
atau teman satu tingkat di atas kalian untuk belajar bareng. Jadi paling tidak tujuannya adalah mempersiapkan teman-teman ketika ada ujian tengah semester misalkan atau ujian akhir semester, atau bahkan di luar itu teman-teman pengen sharing tentang mata kuliah yang lain juga boleh. Ini sangat sangat penting dan juga sangat berharga kepada teman-teman semua. Selanjutnya yang terakhir itu ada bilingual class. Jadi material books atau textbooks yang digunakan itu banyaknya menggunakan untuk tidak hanya belajar dari sisi kondisi peristiwa-peristiwa yang ada di dalam negeri, tapi kita juga belajar bagaimana sebenarnya kondisi-kondisi yang ada di luar negara kita itu sendiri. Tujuannya apa? Paling tidak kita bisa membuka pandangan bahwasanya apa yang terjadi di Indonesia dan juga apa yang terjadi di luar ini kita bisa compare, sehingga paling tidak kita bisa mengetahui mana sih solusi yang efektif untuk memecahkan masalah, kemudian bagaimana sebenarnya metode penyelesaian atau pembelajaran yang ada di luar negeri. Ini tujuannya sangat bagus. Jadi nggak perlu khawatir kalau misalnya teman-teman merasa bahasa Inggrisnya kurang, di sini adalah tempat teman-teman untuk belajar dan juga paling tidak teman-teman didorong untuk mau belajar dan juga belajar bahasa-bahasa asing. Nah, itu dari sisi akademik. Saya coba geser ke sisi-sisi yang mungkin agak disukai teman-teman nih, sisi non-akademik, baik olahraga ataupun organisasi. Saya coba jelasin dari sisi organisasinya ya. Nah, saya coba jelaskan selama saya kuliah di Universitas Pertamina, ini ada beberapa pengalaman yang saya highlight. Mungkin saya akan jelaskan 2 dari 4. Yang pertama, saya sebagai Ketua Umum MSPU, Ketua Umum Himpunan Program Studi Manajemen periode yang kedua, tahun 2019-2020. Nah, yang ingin saya sampaikan, kalau misalkan berbicara mengenai organisasi, sebenarnya teman-teman di sini jangan menganggap bahwasanya organisasi adalah hal yang harus ditabrakkan dengan dunia akademik ataupun pendidikan, karena menurut saya akademik atau pendidikan itu adalah yang utama dan juga organisasi ini yang pertama. Artinya apa? Bahwasanya akademik itu tidak boleh diprioritaskan, tapi harus diutamakan dan wajib dilakukan. Tapi kalau misalnya organisasi itu boleh diprioritaskan. Nah, makanya utama dan pertama itu jangan sampai ditabrakkan. Jadi perlu kedua-duanya itu dibalancekan. Nah, selama menjadi ketua umum banyak banget istilahnya benefit-benefit yang kita dapatkan, membangun relasi bareng dosen, misalkan kemudian bangun relasi, bisa dibilang sedang merintis. Jadi tujuannya adalah membangun pondasi-pondasi. Nah, bagi teman-teman yang tadi menuliskan di kuesioner pengen perencanaan strategis dan sebagainya, sangat cocok kalau misalnya teman-teman masuk ke himpunan program studi manajemen. Tapi jangan lupa akademik, magang atau internship. Halo, Kak Livian. Kendala sinyalnya. Oke, terputus ya. Baik, kita tunggu sebentar. Halo, Kak Alif. Sudah masuk lagi, Kak Alif? Putus ya? Udah ada, tapi bentar. Halo, halo. Nah, itu udah masuk tuh. Nah, silakan, Kak. Kasih. Oke. Oke, sama suaraku udah kedengaran dan muncul jelas? Udah, Kak. Oke. Aku coba lanjut ya. Mungkin terakhir tadi di internship. Nah, jadi kalau pengalaman organisasi kurang lebih seperti itu. Nah, internship sebenarnya banyak banget kesempatan teman-teman untuk melakukan
kerja praktik di berbagai macam industri, berbagai macam perusahaan. Termasuk juga kesempatan sekarang kalau lagi tren, saya buka LinkedIn atau media-media sosial itu yang tren adalah Kampus Merdeka. Ini salah satu program yang diinisiasi oleh Mas Menteri untuk memberikan kesempatan teman-teman belajar langsung, menerapkan teori-teori hasil belajar selama kuliah di kampus itu ke dunia kerja. Ini sangat bagus. Waktu itu saya masih belum ada Kampus Merdeka dan saya mengambil kesempatan yang dinamakan FHCI. Jadi program magang FHCI yang diinisiasi oleh Manajemen Sumber Daya Manusia di seluruh BUMN yang ada di Indonesia. Dan kebetulan saya ditempatkan di kantor pusat PT Pegadaian Persero di Jakarta Pusat waktu itu. Nah, di divisi strategi human capital, karena saya waktu itu mengambil konsentrasi manajemen sumber daya manusia, jadi ditempatkan di divisi strategi human capital. Banyak banget pembelajaran yang kita dapatkan selama kuliah, itu ternyata sangat berguna dan sangat dibutuhkan ketika kita bekerja nantinya. Salah satu contoh adalah bagaimana ketika kita melakukan rekrutmen terhadap karyawan, akan sangat banyak kita dapatkan, terutama di manajemen sumber daya manusia ketika kuliah. Ketika kita bekerja, itu nggak jauh beda, cuman mungkin ada sedikit modifikasi yang dilakukan oleh perusahaan terhadap teori-teori tersebut. Namun intinya nggak jauh beda. Nah, tujuannya dari internship ini adalah memberikan kesempatan bagi teman-teman untuk mengimplementasi dan juga belajar secara langsung mengenai dunia kerja. Itu dua hal yang mungkin saya highlight. Kemudian pengalaman berikutnya adalah sebagai Human Resource Director di Students Catalyst Jakarta, chapter ke-6. Jadi Students Catalyst ini adalah salah satu organisasi juga di luar kampus yang tujuannya untuk menginkubasi students atau mahasiswa untuk memiliki 3 kriteria, yaitu di entrepreneur, kemudian ada di leadership, sama satu lagi di social movement. Jadi tujuannya untuk memberikan pengalaman-pengalaman dan membekali ke mahasiswa. Jadi kalau misalnya teman-teman pengen banyak ikut organisasi, nggak masalah. Ikut di dalam kampus nggak masalah, bagus. Ikut di luar kampus juga bagus. Banyak banget, nggak cuma Students Catalyst, ada Students XCAO misalkan, atau bahkan ISEC misalkan. Jadi masih banyak banget. Dan yang terakhir, dan juga menjadi kesibukan saya saat ini adalah mengembangkan dan juga merancang salah satu startup bareng teman saya dari program studi komputer, yaitu namanya portalbi.id, yang tujuannya adalah untuk membantu UMKM dan juga bisnis mahasiswa untuk mengembangkan daripada bisnis dan juga usahanya. Nah, mungkin itu yang sedikit banyak saya sampaikan kepada teman-teman semua. Nggak banyak, tapi terakhir sebelum saya tutup ada satu nih. Saya coba garis bawahi selama kuliah 3,5 tahun, biar nggak sia-sia lah kuliahnya. Jadi menurut saya gali kesempatan sebanyak-banyaknya sehingga kalian itu menemukan apa yang sebenarnya kalian cari. Nah, kita tahu kalau misalnya di Universitas Pertamina, program studi manajemen itu banyak banget kesempatan. Mulai dari A sampai Z itu kesempatannya banyak banget, keuntungannya banyak banget. Nah, tinggal teman bagaimana memanfaatkan dan menggali sedalam-dalamnya kesempatan-kesempatan itu agar apa? Agar teman-teman bisa merasakan, oh ternyata ini yang saya cari selama ini. Oh ternyata ini tujuan saya selama ini. Jadi kalau perlu, mulai dari awal kuliah nanti misalkan, teman-teman bikin rencana selama kurang lebih 3,5 tahun di kuliah ini mau ngapain. Tujuannya agar ya teman-teman bisa punya tujuan yang jelas. Mungkin itu aja. Selanjutnya kita sharing-sharing misalnya kayak tadi, agar lebih seru lah. Jadi nggak monoton saya aja ngomong. Mungkin itu aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Alif buat materinya. Nah, udah banyak nih Kak yang nanya tentang ini, pokoknya semuanya pada nanya nih. Boleh langsung kita mulai ya Kak? Oke, silakan Rezia. Dari Fitri Manajemen. Permisi Kak, aku mau tanya, pada semester berapa kita mulai diperbolehkan ikut magang? Dan apakah saat magang kita ditempatkan di posisi sesuai jurusan peminatan? Terima kasih. Oke. Terima kasih atas pertanyaannya, Fitri. Jadi gini, berdasarkan pengalaman saya, waktu itu saya magang untuk memenuhi SKS. Jadi magang itu kan salah satu syarat juga kita ketika kuliah. Jadi nggak
nggak asal-asal juga. Jadi magang ini ada pemenuhan syarat SKS. Nah, itu biasanya dimulai di semester 6 dan juga 7. Itu tergantung bagaimana kalian bisa memenuhi SKS yang sebelumnya di semester-semester sebelumnya. Tapi tidak menutup kemungkinan kalau misalnya teman-teman pengen internship nih. Kebanyakan kan startup sekarang juga istilahnya buka banyak rekrutmen, dan misalnya teman-teman di semester 2 pengen punya pengalaman magang, itu juga boleh. Nah, tapi kalau misalnya di Universitas Pertamina dan program studi manajemen itu, teman-teman biasanya untuk memenuhi SKS-nya itu diutamakan di semester 6 dan juga 7, tapi tidak menutup kemungkinan di semester-semester di bawah itu boleh untuk melakukan internship ataupun magang, seperti itu. Oke, baik. Semoga menjawab ya pertanyaannya. Selanjutnya ada dari Laina Urfiah. Dia bertanya, gimana cara kita biar selalu komitmen sama matkul? Nah. Oke, iya benar-benar. Ini yang banyak terjadi ya mungkin di mahasiswa, kayak di tengah-tengah mereka suka matkul ini, tiba-tiba ketika udah masuk beberapa minggu pertemuan, kok kayaknya berat gitu. Nah, sebenarnya kalau dari diri saya sendiri untuk membangun komitmen itu tentunya di awal kan pasti di kegiatan pengenalan prodi seperti ini, atau nanti di kegiatan ketika teman-teman udah masuk misalnya kuliah, itu pasti dijelaskan mata kuliah di semester 1 apa aja, semester 2 apa aja. Itu yang menjadi yang harusnya menjadi perhatian dan menjadi catatan untuk teman-teman. Jadi paling tidak untuk membangun komitmen adalah istilahnya teman-teman cari ini, mana mata kuliah yang menjadi favorit atau kesukaan teman-teman yang mana, itu yang berikutnya adalah yang menurut teman-teman ini kayaknya berat. Nah, ketika menghadapi mata kuliah yang berat, berarti otomatis PR teman-teman adalah bagaimana teman-teman mempersiapkan sebelum masuk ke mata kuliah tersebut, teman-teman udah punya materi dasarnya. Tujuannya apa? Ketika teman-teman masuk itu udah nggak kaget lagi. Jadi ya udah siap lah, paling tidak udah punya bekal sebelumnya seperti apa. Paling tidak gambaran dasarnya teman-teman punya. Jadi ketika udah dijelaskan, udah mendapatkan materinya, oh ternyata gampang lah ini. Ternyata nggak sesusah itu, nggak sesusah yang kita bayangkan. Makanya mulai dari awal teman-teman harus sudah mencari tahu, menggali seberapa dalam sebenarnya materi-materi yang akan disampaikan. Seperti itu. Oke, baik. Selanjutnya ada dari Nikita Amanda. Mau tahu dong, Kak, kalau boleh tahu, tips and triknya bisa dapat beasiswa undangan gimana sih, Kak? Nah. Oke. Bocorin boleh ya, Kak? Oke, bocorin ya. Sebenarnya kalau misalkan pastinya bagaimana cara mendapatkan beasiswa undangan, apa ya, seperti apa. Tapi yang pasti beasiswa undangan ini cuma pihak kampus dan juga pihak penyedia beasiswanya itu Pertamina Foundation yang tahu. Karena memang kalau misalnya sedikit cerita waktu itu, saya juga kaget tiba-tiba bagaimana kampus ini bisa tahu email saya, bisa tahu juga alamat rumah saya, dikirim surat, dikirim email. Padahal kita nggak apply. Nah, ini yang sampai sekarang juga saya masih bingung. Tapi paling tidak kemungkinan besar adalah ini berkaitan dengan jalur daftar teman-teman dan juga prestasi sekolah menengah atas atau di SMA gitu. Jadi kalau misalnya punya teman-teman selama SMA punya track record yang bagus, punya akademik yang bagus, kemudian punya pengalaman-pengalaman yang bagus, prestasi yang bagus, kemungkinan besar peluang untuk masuk Universitas Pertamina melalui beasiswa undangan itu sangat besar. Gambarannya mungkin seperti itu, karena saya pastinya juga nggak tahu ya, kalau ngarang-ngarang takutnya malah menjerumuskan, malah berbahaya. Jadi kurang lebih seperti itu sih. Oke, baik. Satu lagi ya, Kak, sebelum kita sesi tanya jawabnya. Pendapat Kakak tentang spekulasi orang menganggap prodi manajemen itu prodi yang gampang. Nah, itu dari Laras Sinta, Kak. Boleh dijawab? Oke. Program studi manajemen prodi yang gampang. Dibilang iya, enggak. Dibilang enggak juga iya. Jadi gimana ya jelasinnya? Gampangnya gini. Di program studi manajemen, aku kasih contoh deh, yang aku coba nambahin dari yang Mas Fadli tadi sampaikan ya. Jadi kalau misalnya kita berbicara mengenai cara memasarkan produk misalkan, cara memasarkan produk yang misalnya kita punya bisnis ya, kita mau memasarkan produk, itu mungkin kita bisa belajar secara basic
itu banyak banget di internet untuk belajar itu. Makanya mungkin pandangan orang tentang manajemen ini mudah banget gitu. Oh, materinya bisa kita adaptasi, kita ambil dari source di internet misalkan. Tapi jauh daripada itu, ketika teman belajar secara langsung di program studi manajemen, itu teman-teman bakal tahu sampai sedalam apa. Misalkan, contohnya aja nih ya, untuk ngomongin marketing, bagaimana cara memasarkan produk. Itu ada yang namanya segmentasi, kemudian ada yang namanya target pasar, ada yang namanya positioning. Jadi bagaimana kita mensegmentasi pasar, kemudian dari segmentasi tersebut diarahkan ke targeting, dan juga bagaimana kita memposisikan produk atau brand kita. Jadi sampai sedalam itu. Nah, yang sebenarnya dianggap mudah mungkin adalah manajemen ini ilmunya itu ada di sekitar kita, jadi nggak jauh dari kehidupan sehari-hari kita. Jadi makanya mungkin ada stigma atau persepsi yang mengatakan bahwasanya program prodi manajemen ketika kita kuliah itu mudah karena mungkin implementasi dari ilmu kuliahnya itu ada di sekitar kita. Tapi pada dasarnya memang ya kurang lebih seperti itu. Emang ada mata kuliah yang dianggap mudah banget, misalkan ada mata kuliah yang dianggap levelnya medium misalkan, atau yang mungkin agak di atas itu juga ada, tapi nggak menutup kemungkinan teman-teman itu bisa banyak belajar dan malah bisa menghasilkan sesuatu dari mata kuliah yang sulit itu tadi. Itu sih Rezia. Oke Kak, sekian ya tanya jawabnya. Mungkin teman-teman yang masih mau nanya bisa di drop di Instagram manajemen, boleh ya Rahmat? Bentar, boleh. Banyak banget nih yang nanya, excited banget tuh nanya. Makasih ya Kak Livian buat sharing-sharingnya. Oke, sama-sama. Terima kasih semuanya. Sukses selalu buat prodi manajemen. Baik, terima kasih Kak. Oke, teman-teman semuanya, itulah tadi pemaparan materi mengenai program studi manajemen dari Pak Fadli dan juga Kak Alif. Karena keterbatasan waktu, mohon maaf nih pertanyaan tidak dapat terjawab semuanya, jadi yang mau nanya bisa drop melalui DM di Instagram manajemen.up. Nah, sekarang buat menutup ada special performance dari salah satu mahasiswa manajemen nih. Semoga bisa menghibur di Jumat sore hari ini ya. Boleh Kak Rahmat silahkan diambil alih? Apakah sudah muncul? Sudah. Oke. When my day is okay, let me tell you what she means to me. You're the light that ending after your first kiss. You step there every day, it makes me feel like this. It's exactly what I need. She's soothing like the ocean rushing on its head. She takes care of me, baby.
Ya, luar biasa sekali suaranya ya, Kak Fadil Tio, biasanya dipanggilnya Kak Pace. Nah, udah siap nih kayaknya Kak Pace masuk Indonesian Idol. Bener nggak sih, Mat? Benar-benar. Cara Indonesian Idol ini. Boleh tepuk tangannya virtual kali ya. Oke, di sesi terakhir ini kita mau melakukan foto bersama secara daring bagi teman-teman yang kameranya belum on cam nih dan berkenan untuk ikut. Boleh nih, silakan untuk on cam dan siap-siap dulu. Nanti Kak Rahmat akan memandu sesi foto bersamanya ya. Boleh. Sip. Ayo teman-teman yang belum on cam, ayo on cam. Oke, aku dulu ya untuk slide pertama. Nah, ini masih banyak yang on cam nih. Masih banyak nih. Ayo siapin dulu senyum terbaiknya. Yang terbaik di sore hari. Gitu. Iya dong. Kan besok libur ya, Pak? Iya. Yang senyumnya paling bagus, ambil sepedanya sana. Coba sebut 5 nama hari. Oke, aku pandu ya untuk slide pertama. Yuk, Boleh, silakan, Kak. 2, 1. Oke, slide kedua. 3, 2, 1. Nah, ini satu lagi slide ketiga. 3, 2, 1. Sudah Kak Azra. Kembalikan ke Azra. Oke, terima kasih Kak Rahmat. Sayang sekali nih kita udah sampai di penghujung acara. Jadi kami berharap semoga kegiatan ini dapat memberikan manfaat dan memberikan insight nih kepada teman-teman semua mengenai program studi manajemen. Dan juga semoga teman-teman senantiasa diberikan kesehatan selama masa pandemi ini. Jangan lupa juga kita ucapkan terima kasih kepada para panitia yang bertugas. Pak Fadli, terima kasih Pak. Sama-sama, Kemudian Kak sukses selalu, bahagia selalu. Asik. Amin, terima kasih. Sama-sama, terima kasih. Dan juga teman-teman terima kasih sudah hadir dalam acara dari seperti ini. Mohon maaf apabila ada perbuatan dan perkataan yang kurang berkenan di hati teman-teman semua. Mewakili himpunan manajemen kami pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa di lain kesempatan. Selamat sore. Sehat selalu teman-teman. Selamat sore.